Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat, kuat, dan semangat. Baik, hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran kelima, hari terakhir pada minggu pertama atau subtema 1. Jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu dan isi hari atau tanggalnya. Kemudian kalian juga mengisi kegiatan-kegiatan baik di Jumat bersih ini, seperti misal mencuci baju, mengepel, atau hal lainnya ya. Intinya membantu orang tua di rumah. Kemudian cari tahu adakah tengara atau penanda tempat, mungkin berupa gapura, tugu, atau monumen di dekat rumahmu. Nah, sebelumnya juga kalian sudah mempelajari tentang tengara itu apa. Artinya penanda tempat. Kemudian kalau sudah dijawab, kalian perhatikan di sini, simak, ada peta, yaitu ini adalah gambar salah satu daerah istimewa di Indonesia, yakni daerah istimewa Aceh. Perhatikan bentuk provinsi Aceh. Bangun apakah yang serupa dengan provinsi Aceh? Bentuknya serupa dengan segitiga. Nah, ini ya. Ini segitiga. Kalian bisa lihat di sini. Kali ini kamu akan menghitung luas daerah yang berbentuk segitiga. Sebelumnya, kalian juga mengetahui terlebih dahulu unsur-unsur segitiga, yakni alas dan tinggi segitiga. Kalian dapat memilih sisi manapun, ada segitiga yang menjadi alas segitiga. Tinggi segitiga digambarkan dari puncak segitiga tegak lurus dengan alas segitiga. Bagaimana ya melihat? Nah, ini gambarnya. Kalian bisa lihat di sini. Ini yang tanda garis merah ini adalah tinggi dan alasnya ini. Nah, jelas ya. Kemudian luas segitiga ini rumus juga. Sebelumnya kalian mempelajari tentang persegi, kemudian persegi panjang, dan bangun datar berikutnya adalah segitiga. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Keliling segitiga adalah sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, ini misalnya sisinya ini, sisi. Nah, kita coba yuk dengan soal. Misalnya alasnya itu 10 meter. Tingginya adalah 5 meter. Berapakah luas segitiga? Kalau luas segitiga berarti setengah kali alas 10 kali tingginya adalah 5. Nah, setengah kali 10 kali 5 itu kalian gak usah bingung. Kita lihat 1 kali 10 kali 5. Nah, berarti berapa? 50. Dibagi 2. Berapa? Makanya harus kalian terus belajar perkalian perhitungan tuh, maksudnya buat ini. Langsung ke praktek perkalian pembagian ya. Berarti hasilnya 25 meter per segi. Nah, ini 25 meter per segi. Jangan lupa kalau luas itu pakai per segi ya. Kemudian untuk mengetahui keliling, misalnya kelilingnya kalau sisi ini sudah ketahui 10, oh sisi ini ternyata ada 7 misalnya ya. Sisinya ada 5 ini misalnya. Maka untuk mengetahui keliling, ini luas tadi ya. Untuk mengetahui keliling, tadi rumusnya S tambah S tambah S atau A tambah B tambah C. S-nya ada 7 ditambah 10 ditambah 5. Nah, 17 tambah 5 jadi 22 meter. Nah, ini ya perbedaannya, keliling 22 meter, luasnya 25 meter segi. Ingat ya, keliling dan luas yang membedakan nih, jangan menggunakan persegi kalau keliling ya.
Kemudian kalian juga baca tentang bencana alam. Ada yang bencana alam akibat ulah manusia, ada bencana alam akibat alam itu sendiri. Kalian tinggal dibaca macam-macam bencananya. Kemudian lanjut ke proyek mingguan. Nah, kemarin itu beberapa hari yang lalu kalian juga belajar tentang apa mata pencarian apa saja. Nah, di sini ada sumber daya alam hasil peternakan, salah satunya susu ya. Peternakan itu dari susu sapi. Nah, membuat minuman atau makanan yang bahannya dari susu, silahkan berkreasi sendiri. Setelah selesai, buatlah tabel laporan di buku kerjamu. Namanya apa, alatnya apa, langkah pembuatan, pertanyaannya dijawab di sini. Gambarnya kalian bisa membuat apa ya? Dipotokan saja ya, di kolase. Jadi makanannya apa? Kemudian misalnya membuat puding, misalnya kan ada susu ya. Langkah-langkahnya bagaimana? Kalian bisa potokan di situ. Kemudian kirim ke classroom. Ini juga sama dipoto, nanti hasilnya kirim ke classroom. Nah, ini evaluasi mingguan. Ada contoh ini soal AKM ya. Literasi numerasinya. Untuk melihat kondisi geografis, kita dapat menggunakan Google Maps. Saat Dika menggunakan Google Maps, ia memperhatikan sebidang tanah milik ayahnya yang terdapat gedung di atasnya. Misalkan ukuran sebenarnya tanah dan gedung yang diperhatikan Dika seperti pada gambar. Nah, ini luas tanahnya itu 60 meter, ada yang 120 meter. Ternyata ada gedung di sini. Nah, berapakah luas tanah di luar gedung tersebut? Setuju nggak kalau Dika itu menyebutkan 4.600 meter persegi? Kita ada jawabannya di sini, tidak setuju ya. Bagaimana nih? Ini lihat pembahasannya. Ini gedung, panjang sisi gedung yang berbentuk persegi ini kan, berbentuk persegi ini adalah 60 meter, kan ini 60 meter, sedangkan tanah dari sini ke sini itu adalah 20 meter, maka gedung ini ukurannya adalah 40 meter. Nah, kalau persegi pasti sama ya. Ini 40, ini 40, ini juga 40. Nah, 40, 40, 40, 40. Nah, sudah jelas. Berarti berapa luasnya ini kalau gedung ini? 1000. Nah, seluruh luas persegi ini nih, 1006 luas gedung adalah 1600 meter atau 40 kali 40 ya, S kuadrat atau S kuadrat tuh S kali S ya, sisi kali sisi. Maksudnya begini tuh ya, sisi kali sisi. Wow, kalian akan belajar lagi tentang kuadrat, tentang ini nanti kalau keluar harus paham S kuadrat itu sisi kali sisi 2 kali berarti ya. Nah, 40 kali 40 1600. Nah, ini gedung ini luasnya 1600 meter persegi. Kemudian luas tanah seluruhnya berarti dari sini sampai sini ya, termasuk luas gedung di ini 60 kali 120 adalah 72.200 meter persegi. Jadi luas tanah di luarnya mau berapa luas ini? Nah, kelebihan. Nah, ini berarti luas tanah itu berapa sebetulnya? Berarti 7.200 yang luas tanah keseluruhan ini dikurangi 1.600 yang ini. Hasilnya adalah 5.600 meter persegi. Berarti 4.600 itu salah. Jawabannya tidak setuju. Ya, semoga kalian paham. Terima kasih atas waktunya pagi ini. Terima kasih juga Ibu ucapkan atas konsentrasi kalian untuk mengikuti pembelajaran ini. Dan Ibu ucapkan dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.